والأرض ربنا حقا ونحن عابدك لك وأنت لم تذلك أهل يوم يا سر كل عسير ويا منشر كل عسير ولا يجيب كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فكير ويا مقوي كل ضعيف ويا ممان كل مخيف يسر علينا كل عسير فتوسر عسير عليك يسر الله من يحتاج إلى بيان وتوسر حاجاتنا كثير وأنت عليم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد أحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك فأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الهد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وعملا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا نظر إلى وجه الكريم ورزقنا يا الله نظر إلى وجهك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kepada kita yang terbesar, yaitu adalah peneladanan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin besar peneladanan yang kita ikuti kepada Rasulullah, maka semakin kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sudah berfirman memberikan petunjuk untuk melalui kehidupan ini dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertera petunjuk yang paling bisa kita ikuti, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam huruf lam dan qad itu adalah harfu taukid, penekanan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lam qad laqad kana lakum harfu taukid. Di dalam diri Rasulullah ada uswah, ada petunjuk, referensi kehidupan, maka tidak ada yang bisa membimbing ke jalan yang benar kecuali hanya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun petunjuk yang bisa melebihi daripada petunjuk Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah akhlaknya, Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika kita ingin mengetahui isi Al-Quran, maka lihatlah Rasulullah. Kalau kita ingin tahu firman-Nya Allah, maka lihatlah Rasulullah. Penerapan, pengaplikasian Al-Quran adalah Rasulullah. Maka tidak ada nafas yang dihembuskan oleh Rasulullah kecuali semua itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil kita bisa mengenal Allah apabila kita melewati Rasulullah. Mustahil kita bisa mengerti Al-Quran apabila kita tidak mengenal Rasulullah SAW. Bahkan
Di dalam suatu hadis Nabi Muhammad juga menekankan, alimu auladukum bithalathatin khisal, ajari anak kalian dengan 3 perkara. Kalau 3 perkara ini dilewati, maka kalian tidak akan bisa mencapai daripada fase berikutnya. Tidak mungkin seseorang itu bisa kuliah apabila dia melewati sekolah dasar, melewati sekolah menengah pertama, dan terakhir sekolah menengah atas, baru dia bisa masuk ke jenjang perkuliahan. Beda lagi kalau orang udah paket C, paket kejar tayang, terpaksa, baru bisa menggunakan cara yang lain. Dan biasanya kalau sudah orang pakai C, akalnya kurang, pemahamannya kurang, dan tentu kualitasnya pun juga akan kurang. Boleh dikatakan mereka adalah sebagai orang-orang karbitan, kan begitu. Sarjananya sarjana karbitan. Alimu auladakum, ajari anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama adalah hubbu nabiyikum, ajarkan mereka cinta kepada Rasulullah. Tanamkan di hati mereka cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah berhasil kita menanamkan cinta kepada Rasulullah, maka selanjutnya, kalau tidak, jangan, pertahankan di situ. Apabila dia sudah lulus untuk mencintai Rasulullah melebihi dari apapun, maka ajarkan berikutnya. Yang kedua, tambahkan untuk mereka mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah. Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, ini ada beberapa kedudukan. Ada makom zakat. Makom zakat itu orang yang menerima zakat, ya. Makom zakat itu orang yang menerima zakat, atau orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapa yang tidak boleh menerima zakat? Yaitu adalah keluarga Rasulullah. Dzurriyyah Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Jadi keluarga Rasulullah, para habaib, makom zakat, makom nasab, makom darah daging, itu tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh. Habaib itu tidak boleh makan uang zakat, haram. Karena apa? Karena zakat itu adalah kotoran, sedangkan mereka tidak boleh makan kotoran. Kalau kita mau ngasih mereka, katakanlah ini adalah hadiah, bukan ini adalah zakat. Jadi kalau kita mau ngasih habaib zakat, Anda salah tempat, karena mereka tidak boleh menerima zakat. Namun ada pertimbangan yang lain, mereka boleh menerima untuk saat ini. Apa sebab? Karena sudah tidak ada namanya baitul mal, maka mereka boleh menerima zakat. Kalaupun sudah benar-benar terpaksa, keadaan yang mendesak, baru mereka boleh menerima zakat. Yang kedua, masalah intisabil ilm, yaitu nasab keilmuan keluarganya Rasulullah. Siapa mereka? Para ulama, para kiai, para tuan-tuan guru. Mereka adalah keluarga Rasulullah SAW dengan makom kedudukan sebagai para pewaris. Al-ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah para pewarisnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, siapa sih keluarga Rasulullah itu? Humul mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai keluarga Rasulullah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang Islam itu adalah saudara. Al-muslim kal muslim kal jasadil wahid.
Dia mengatakan al-muslim ma'al-muslim, antara saudara satu dengan yang lainnya mereka seperti saudara. Maka kedudukan ini kedudukan orang-orang yang mengenal bahwa persaudaraan itu sudah diikat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan persaudaraan ini sangat penting sekali. Sebelum turun ayat perintah untuk sholat, diajarkan oleh Nabi Muhammad itu untuk melaksanakan menjalin silaturahmi. Di sini menunjukkan perjuangan pertama itu bisa berhasil manakala bisa menambahkan silaturahmi. Kalau tidak bisa silaturahmi, memutus silaturahmi, mana mungkin perjuangan itu akan berhasil? Gak bisa. Perjuangan itu berhasil ketika kita bisa mengikat batin antara satu dengan yang lainnya, seperti kal jasadul wahid. Seperti apa? Seperti tubuh ini. Tubuh ini tidak mungkin tangan itu berjalan dua-duanya ke depan dan kedua-duanya ke belakang. Tidak mungkin, aneh pasti. Manusia kalau berjalan itu tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Nggak mungkin kedua tangan itu berjalan di depan. Nggak mungkin. Kaki juga demikian. Kaki itu kalau berjalan nggak mungkin dua-duanya di depan dan dua-duanya ke belakang. Nggak bisa. Harus kanan kiri. Ini adalah ibarat ketika kita bersaudara di kehidupan ini. Kalau ada saudara kita di depan, kita harus di belakang. Jangan kita ingin mendahului. Kalau sudah saudara kita yang berperan di masyarakat, memimpin masyarakat, maka kita harus di belakangnya. Tidak boleh kita di depannya. Maknanya apa? Kalau saudara kita menjadi pejabat, saudara kita memimpin sesuatu, maka kita harus menyokongnya. Tidak boleh. Kalau kita sesama umat Islam itu ada salah satu saudara kita menjadi pejabat lalu nggak benar, kita tidak boleh langsung mencacinya, nggak boleh mencercanya, harus menasehati, dan menasehati dengan cara yang baik. Kenapa dikatakan yang baik? Karena ketika Nabiullah Musa diperintahkan untuk menasehati Fir'aun, qullu layyinan, dengan kata-kata yang lembut. Apakah Allah tidak tahu kalau Fir'aun itu akan mati su'ul khatimah? Tahu. Apakah Allah tidak tahu kalau Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan? Allah tahu. Apakah tidak tahu Allah itu bahwa Fir'aun adalah membunuh bayi, ribuan bayi dibunuh? Fir'aun itu ketika mendapatkan isyarah dari tokoh supernaturalnya, dari pembisik-pembisiknya Fir'aun, bahwa mereka mengenal dengan jin, ya. Jin dikenal, ya. Dikenal jin, akhirnya mengintip, ya. Mengintip yang ada di Lauhul Mahfud. Makanya kalau ada meteor jatuh itu bukan meteor, itu adalah kalau bahasa kita tuh ada namanya bintang berpindah, ya. Bintang ono lintang aleh. Jadi wong Jawa itu lintang aleh, bintang berpindah. Wah, ini ada sesuatu. Itu banyak ulama yang menjelaskan bahwa itu adalah jin yang ditampar oleh malaikat ketika dia mengintip di Lauhul Mahfud, sehingga pindah ke tempat yang lain. Untuk apa? Memberikan kabar kepada kahin, kepada dukun, apa yang akan terjadi. Itu sifatnya adalah kahin, dukun. Nah, pada masa itu dukun-dukun memberikan saran kepada Fir'aun untuk membunuh semua nabi, untuk membunuh semua bayi laki-laki, karena bayi yang akan lahir ini salah satu yang akan membinasakan kerajaan Fir'aun. Maka Fir'aun pun memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki.
sehingga yang selamat adalah bayinya Nabiullah Musa. Benar yang dikatakan. Dengan apa? Dengan dibuang ke sungai oleh ibunya. Tawakal dibuang ke sungai oleh ibunya, bayi Nabi Musa, sambil mengatakan, aku titipkan kau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibunya para nabi itu semuanya muslim, beriman kepada Allah. Tidak ada orang yang memiliki kedudukan sebagai nabi memiliki orang tua kafir, tidak ada. Tidak bisa. Allah itu menitipkan nurnya, Allah menitipkan cahaya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tidak ada. Ibu semua para sahabat ibu daripada semua nabi-nabinya Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Tidak mungkin nabi lahir dari seseorang yang kafir. Tidak mungkin. Apalagi ibunya Rasulullah SAW sebagai Habibullah, sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya ditemukanlah Nabi Allah Musa dengan istrinya Fir'aun. Dan ketika Fir'aun pun melihat Nabiullah Musa, rupanya bisa mencuri hatinya Fir'aun. Senang Fir'aun senang dengan Nabiullah Musa, bayinya Nabiullah Musa. Tetapi Fir'aun diberikan kabar nih, mungkin anak ini nanti yang akan membunuhmu. Kalau sudah bayi semua sudah dibunuh, tinggal satu ini, bisa jadi satu ini, makanya mau dibunuh. Ketika mau dibunuh, istrinya Fir'aun mengatakan, jangan kau bunuh. Engkau aja yang mendidiknya, didiklah sendiri, asuh sendiri Fir'aun itu, ya, asuh sendiri, sehingga engkau yang bisa mendidik, engkau yang mendoktrinnya, jadi nggak mungkin mengkhianatimu. Nggak, aku tetap harus membunuh dia. Sudah gini aja, buat satu cara biar engkau yakin, ya sudah. Kalau begitu sediakan api dan sediakan buah. Silahkan, kalau yang dimakan buah oleh anak ini, maka saya akan membunuhnya, akan memenggalnya. Namun kalau yang dipilih adalah api, maka saya akan membiarkan dia hidup. Maka akhirnya bayi tersebut, bayinya Nabiullah Musa, dibaringkan, duduk, terus disediakan api dan disediakan buah. Ketika merangkak, yang dipilih adalah buah, maka malaikat Jibril dibelokkan sama malaikat Jibril sehingga memilih api dan dimakan. Nah, maka di situ Nabiullah Musa itu orang yang pelo. Ya, Nabiullah Musa nggak bisa ngomong karena apa? Bayinya itu lidahnya terbakar. Makanya butuh Nabiullah Harun untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Musa. Nabi Musa itu nggak bisa berbicara, ngomongnya pelo. Jadi untuk menerjemahkan Nabiullah Musa itu butuh namanya Nabiullah Harun. Masyarakat nggak tahu apa yang disampaikan oleh Nabiullah Musa melalui Nabiullah Harun. Nah, di situ diceritakan sampai tumbuh berkembang Nabi Musa berada di istana Fir'aun, dekat sama mereka. Singkat cerita, Fir'aun dengan kezalimannya membangun ini dan itu dengan kekuasaannya, dan Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan dan diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu berupa istidraj. Ya. Istidraj itu apa? Istidraj itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya, namun agar hamba tersebut semakin tersesat, namun agar hamba tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tidak sholat dia tambah kaya, itu adalah istidraj, agar Allah membuat orang itu semakin jauh. Ada orang semakin dia zina, semakin dia memiliki kedudukan, status sosialnya semakin tinggi di hadapan masyarakat. Engkau dihinakan sebagaimana Allah menghinakan Fir'aun. Dia semakin tidak zakat, Allah semakin memperbanyak hartanya. Kau seperti Qarun yang kau akan disiksa oleh Allah dengan hartanya. Falyadubillah min dalik. Maka strata sosial, harta yang melimpah, kedudukan, itu bukan jaminan seseorang menjadi orang yang dicintai oleh Allah.
Bisa jadi engkau lagi dihinakan oleh Allah. Lalu bagaimana cara membedakan seseorang itu dihinakan atau dimuliakan? Yaitu ketika mereka mendistribusikan kekuasaan, mendistribusikan harta, mendistribusikan segala sesuatu yang Allah titipkan berupa fasilitas, rumah, mobil, hanya untuk kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya rumah, digunakan rumahnya baca maulid, digunakan rumahnya untuk membaca tahlil, digunakan rumahnya untuk syiar-syiar Islam, maka rumah tersebut adalah rumah karunia dari Allah. Namun dia memiliki rumah menjulang dengan dinding yang sangat tinggi, namun di dalamnya adalah orang yang bermaksiat, meninggalkan sholat, mungkin dengan tontonan-tontonan yang Allah tidak ridho, maka engkau dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mereka punya kendaraannya digunakan untuk maksiat, digunakan di tempat yang haram, maka engkau lagi dihinakan oleh Allah. Begitu juga dengan ketika seseorang diangkat strata sosialnya, dia menjadi pejabat, namun dia melalaikan sholat, namun dia berbuat zalim, mendukung, penanya, tanda tangannya digunakan untuk mendukung orang-orang yang ingin bermaksiat kepada Allah. Tanda tangannya digunakan untuk melegalkan tempat-tempat prostitusi. Tanda tangannya digunakan untuk melegalkan tempat minuman keras. Strata sosialnya tinggi, tanda tangannya laku dan diikuti oleh orang, bahkan tanda tangannya tersebut menjadi panutan. Namun tanda tangannya digunakan untuk mendukung segala sesuatu untuk melawan keputusan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau lagi dihinakan oleh Allah. Sebagaimana Allah menghinakan seorang raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun itu adalah raja, penguasa, namun yang terkenal bukan karena rajanya tetapi karena kedolimannya. Zalim yang luar biasa, zalim yang luar biasa, kejam yang luar biasa. Namun intinya Nabi Allah Musa tetap untuk berbicara dengan berbicara yang qaulul layyinan, berbicara yang lemah lembut, yang sopan. Kalaupun para pejabat kita, contoh di Indonesia, mereka memiliki kesalahan, apakah mereka berbuat seperti Fir'aun? Katakanlah mereka salah, mereka keliru. Apakah kekeliruan mereka melebihi Fir'aun? Apakah kezaliman mereka melebihi Fir'aun? Apakah mereka membunuh semua bayi? Tidak. Apakah mereka membunuh semua orang? Tidak. Apakah mereka pernah membakar orang hidup-hidup, menggoreng orang hidup-hidup? Tidak pernah. Apakah mereka lebih zalim dari Fir'aun? Tidak. Namun kenapa kita harus mencaci maki? Kenapa kita harus berkata-kata kotor? Yang Fir'aun yang begitu zalimnya, Fir'aun yang begitu jahatnya, yang begitu kejamnya, Allah masih memerintahkan untuk berkata yang baik. Lah, apakah pejabat kita, orang-orang yang memiliki kekuasaan namun salah menggunakan kekuasaannya melebihi Fir'aun? Tidak. Jika Fir'aun yang sekejam itu Allah melarang untuk berkata yang kasar, berkata caci maki, namun kenapa masyarakat yang katanya mengikuti Rasulullah yang lebih afdal daripada Nabi Musa, kenapa kita seperti itu? Cara-cara penyampaian dengan cara-cara yang jelek ini ibarat seseorang sedekah namun dengan cara yang salah. Seperti apa memberikan sedekah dari uang curian, dari uang korupsi? Salah. Memberi makan anak-anak yatim itu adalah bagian yang baik, namun jika bahannya dari bahan-bahan yang tidak benar maka dosa. Memberikan orang sedekah untuk buka puasa baik, namun menggunakan dengan daging yang haram, itu menjadi tidak baik. Begitu juga ke seseorang yang berdakwah. Seseorang berdakwah dengan dakwah menyampaikan tujuan baik namun caranya salah, ya sama seperti itu. Dengan caci maki, kata-kata kotor. Tujuan Anda baik, tujuan Anda untuk menyadarkan mereka. Namun kalau cara Anda salah, berarti Anda tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah, tidak diinginkan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegas itu beda ya. Berkata tegas dengan berkata kasar itu berbeda ya. Tegas harus tegas.
Fa idza duya haqqallahi lam yakum ahadun lighadabih. Marah tegas Rasulullah itu kalau berkenaan dengan masalah syariat. Lam yakum ahadun lighadabih. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menahan kemarahan Rasulullah. Fa idza duya haqqallah, apabila sudah berkenaan dengan masalah hukumnya Allah, marah Nabi Muhammad. Lam yakum ahadun lighadabihi. Tidak ada satupun orang makhluk yang dapat menghalangi atau menurunkan kemarahan Nabi Muhammad. Tapi nggak pernah berkata kotor, nggak pernah mengutuk, kecuali orang-orang yang benar-benar dikutuk oleh Allah. Nabi Muhammad tuh mengutuk pernah. Karena Nabi Muhammad ini mengerti orang-orang ini pasti mendapatkan kutukan, makanya Rasulullah mengutuk. Terus kita jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Orang ini pasti dikutuk oleh Allah, maka kita katai aja, kita caci maki aja, karena dia adalah orang-orang dikutuk. Kita tahu dari mana. Orang nggak berharap orang ini dikutuk. Berharaplah semua orang itu masuk surga. Jangan berharap semua orang ini masuk neraka. Jangan berharap orang ini mendapatkan kutukan dari Allah. Berharap ya, ada pejabat zalim, berharap dia dapat hidayah sehingga dia seperti para sahabat yang sebelumnya kafir dan masuk Islam gitu. Ada pejabat kejam, ada orang kuat kejam, Anda jangan berdoa supaya dia dikutuk, jangan. Berdoalah sebagaimana Umar bin Khattab dulu sudah menghunuskan pedang, maka dia menjadi sahabat Rasulullah dan sekarang ini berbaring di samping makam Rasulullah SAW. Kalau ada orang zalim, doakan ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Jangan kita doakan yang jelek, mudah-mudahan orang-orang itu dibinasakan oleh Allah. Jangan kayak begitu. Itu rekonya habaib. Kalau orang ingin mengikuti peneladan kepada Rasulullah, tidak pernah menggunakan doanya untuk mencaci maki, tidak pernah menggunakan doanya untuk membuat orang itu masuk neraka. Bahkan Sayyidina Husain bin Ali, Sayyidina Husain ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Rasulullah Sayyidina Husain, beliau itu adalah ketika beliau wafat itu dalam keadaan yang mengenaskan. Jadi sebelum beliau itu wafat, kenangan beliau kepada Rasulullah luar biasa. Beliau itu adalah cucu kesayangan Nabi Muhammad. Jadi pernah suatu ketika Sayyidina Husain itu ceramah menirukan kakeknya Rasulullah. Jadi Sayyidina Husain itu selalu ada di samping Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad seperti apa yang kita lakukan pada malam hari ini, beliau mengajarkan hukum-hukum Allah, mengajarkan masalah fikih, masalah Quran. Beliau menjelaskan tentang masalah bagaimana kaifiyatul, tentang penjelasan tentang masalah Rasulullah, tentang masalah kisah-kisah para nabi. Maka Sayyidina Husain memperhatikan Nabi Muhammad. Perhatikan. Begitu majelis selesai, beliau langsung pulang dan beliau naik di atas meja menirukan Rasulullah SAW. Ditirukan Nabi Muhammad. Akhirnya. Jadi anak sekecil itu menirukan Nabi Muhammad. Ditirukan oleh Sayyidina Husain. Wah, bagaimana Rasulullah, cara bahasanya, gaya gerak-geriknya persis seperti Rasulullah. Pada usia masih sekitar 3-4 tahun, menirukan Nabi Muhammad. Akhirnya anak kecil kan begitu, melihat favoritnya. Kalau habis lihat film Superman ya seperti Superman kan gitu ya, lari-lari ya. Kalau dia habis lihat film yang favoritnya, maka dia menirukan aksi daripada film tersebut. Nah, ini yang ditiru adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenalkan anak-anak kita dengan para pewarisnya. Maka yang ditiru adalah pewarisnya Rasulullah. Kalau kita kenalkan anak-anak kita dengan tokoh-tokoh aktor-aktor film-film Hollywood lah, Bollywood, atau film-film yang lain, apa sekarang film Korea, ya akhirnya mereka seperti itu. Mereka meniru apa yang mereka lihat. Akhirnya mereka tumbuh cinta dengan mereka,
orang-orang kafir, fa'idzubillah min dzalik. Nah, Sayyidina Husain senantiasa memperhatikan Rasulullah, bagaimana cara bicaranya Nabi Muhammad, cara jalannya, cara duduknya, cara menyampaikan. Wah, begitu pulang langsung disampaikan. Annahu, persis kayak bahasanya, anak umur 3-4 tahun. Akhirnya Sayyidatina Fatimah melaporkan hal ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai ayahku, apakah engkau tidak tahu cucumu Husain kalau pulang dari majelismu itu menirukanmu? Masa iya menirukan? Nanti kapan-kapan engkau sembunyi dan melihat bagaimana aksi cucumu menirukanmu. Maka akhirnya sebagaimana biasa selesai majelis langsung selalu seperti itu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu mulai kecil selalu nempel kepada Nabi Muhammad. Bahkan ketika beliau umur 1 tahun itu selalu duduk di dadanya Nabi Muhammad dan senantiasa mencium bibir Rasulullah dan menelan liurnya Rasulullah. Sayyidina Husain itu senantiasa menelan air liurnya Rasulullah, mencium bibir Nabi Muhammad. Maka dada Nabi Muhammad pun pernah dikencingi oleh Sayyidina Husain. Dada Rasulullah pernah dikencingi oleh Sayyidina Husain karena saking seringnya dibawa oleh Nabi Muhammad. Pernah baca Rasulullah itu basah, dan itu akhirnya juga akan membuat hukum kategori najis. Najis itu menjadi najis mughaladzah, najis mukhafafah, dan najis mutawassithah. Nah, ketika najisnya najis mukhafafah, kapan itu terjadi? Ketika Rasulullah dikencingi oleh Sayyidina Husain yang masih belum berusia 2 tahun. Maka ketika Rasulullah membersihkannya dengan mempercik-percikan air sehingga sampai rata, nah, itu menjadi hukum melalui air kencingnya Sayyidina Husain dipercikan. Kalau najis yang mutawassithah, najis yang umum, maka cara membersihkannya beda. Najisnya najis mughalladzah, najis yang berat, cara membersihkannya pun juga berbeda. Saya tidak akan berpanjang-panjang ke sana. Walhasil, apa yang dilakukan Sayyidina Husain terhadap Rasulullah menjadi hukum fikih. Jadi segala sesuatu dengan Nabi Muhammad adalah menjadi hukum. Maka Rasulullah mengintip ketika pulang, diikuti oleh Nabi Muhammad. Pulang lari, diikuti oleh Nabi Muhammad. Beliau sudah beranjak dewasa, diikuti oleh Rasulullah. Ketika diikuti, beliau naik ke atas panggung, tiba-tiba diam. Sayyidina Husain diam. Ayo, bagaimana? Kakekmu Rasulullah, bagaimana? Bagaimana Rasulullah ketika berdakwah? Beliau diam. Sayyidina Husain diam. Ayo, seperti kemarin, seperti hari-hari yang lalu, Umi ingin tahu. Ibumu ingin tahu. Ayo, diam Sayyidina Husain. Kenapa engkau diam? Mana mungkin aku akan berbicara, sedangkan yang dibalik tirai itu adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Husain banyak tahu dan terasa, meskipun beliau nggak melihat dengan mata, beliau dibuntuti, ternyata tahu dan tidak bisa berbicara karena di situ dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dzauq, ya, ada rasa kepada Rasulullah, meskipun nggak bisa melihat dengan mata, namun bisa merasakan kehadiran Nabi Muhammad di balik tembok. Akhirnya Rasulullah pun keluar dari tirai dan memeluk Sayyidina Husain, dipeluk karena cucu kesayangannya, peluk oleh Nabi Muhammad. Dan akhirnya tumbuh dewasa Sayyidina Husain sebagai khalifah Rasulullah.
Dan ketika beliau malam mau dibunuh itu, beliau menangis ya, menangis. Dan akhirnya Sayyidatina Zainab, saudara daripada Sayyidina Husain, mengatakan, "Ya Husain, apakah engkau ini takut menghadapi mereka, para Khawarij, yang mereka mendustakan agama Allah, yang mereka melawan hukum Allah? Apakah engkau takut? Kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut engkau akan wafat?" "Tidak, saya sudah tahu saya akan meninggal." Beliau ini meminta bertemu bukan di Mekah, enggak mau di Madinah, beliau mintanya di Karbala. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Beliau mengatakan, "Aku khawatir darah yang akan tumpah di tubuhku ini takut mengotori kesucian Ka'bah, takut mengotori kesucian Masjid Nabawi." Keluar aja ketawaduan Sayyidina Husain. Maka akhirnya beliau malam itu menangis. Kenapa menangis? Beliau mengatakan, "Aku menangis, aku melihat orang-orang yang membunuhku, memukulku, mereka semua diazab oleh Allah dan dimasukkan ke neraka. Aku menangis karena itu, sebab aku tidak mau ada orang yang masuk neraka gara-gara aku. Aku mau semua orang ini masuk surga gara-gara aku. Aku doakan mereka agar diampuni oleh Allah." Ini adalah thariqah Sadatun Habaib, para duriyah Nabi Muhammad. Mereka tidak mengajarkan kebencian kepada siapapun. Mereka tidak mengajarkan kebencian kepada apapun. Ada orang yang zalim, doakan dapat hidayah. Ada orang yang zalim, doakan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita malah mencaci, mengkutuknya. Tidak. Itu bukan bagian daripada darah kami, darah duriyah Nabi Muhammad SAW. Darah kami, darah daging kami ke atas sampai kepada guru-guru kami. Mereka semua adalah orang-orang yang rahmat, orang-orang yang penuh kasih sayang. Tidak pernah sedikit pun mendoakan agar orang itu celaka, agar orang itu mendapatkan kutukan, agar orang itu binasa. Tidak. Kita, leluhur kita, semuanya adalah orang-orang yang memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad dan berharap semua orang ini masuk ke dalam surga. Bukan berharap orang tersebut binasa, bukan berharap orang tersebut mendapatkan kutukan dari Allah. Namun ingat ya, Allah itu maha sensitif. Allah itu maha sensitif. Allah itu memiliki kecemburuan kepada duriyah Nabi Muhammad. Mereka adalah buah hati Nabi Muhammad. Duriyah Nabi itu adalah buah hati Rasulullah. Kenapa? Karena mereka duriyah itu adalah buah hatinya Sayyidatina Fatimah Zahra. Fatimah bidqatun minni wa yasitunhi wa yasitunha. Fatimah itu adalah buah hatiku. Barang siapa membuat hatinya senang, berarti membuat hatiku senang. Barang siapa membuat hatinya murka, berarti telah membuat hatiku murka. Dan Sayyidatina Fatimah itu paling perhatian kepada anak cucunya. Kalau anak cucunya kenapa, Sayyidatina Fatimah itu pasti marah di alam kuburnya. Dan itu akan membuat marahnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah marah, tentunya akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan mereka yang mendoakan jelek, tetapi ada kecemburuan khusus dari Allah ketika kita mengganggu ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengganggu duriyah Nabi Muhammad, maka kita telah mengganggu Sayyidina Fatimah, tentu akan mengganggu Rasulullah dan akan mengguncangkan seluruh alam semesta ini. Ini katakan duriyah Nabi itu adalah kasafinatun Nuh, seperti perahunya Nabi Allah Nuh. Barang siapa naik ke sana, insya Allah akan selamat. Barang siapa mengabaikan arahan mereka, mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Dan Nabi Muhammad itu memiliki duriyah berbagai macam karakternya. Enggak semua duriyah juga bisa diikuti. Mereka, kewajiban kita adalah mencintai mereka, bukan mengikuti mereka. Mencintai mereka dengan mengikuti itu beda. Kalau habaib, alim, soleh, tawadhu, sesuai dengan garis lurusnya Rasulullah, kita ikuti. Kalau habaib bodoh, nggak ngerti fikih, berfatwa salah, kita ikuti. Ya sampai malah tersesat gitu. Jadi yang diikuti adalah habaib yang mengerti syariat, kalau hukumnya syariat. Namun sebodoh-bodohnya mereka, tetap mereka darah daging Nabi Muhammad. Sesalah-salahnya mereka tetap darah dagingnya Nabi Muhammad. Dan
Jangan sekali-kali ada kebencian di hati kita kepada ahlul baitnya Rasulullah. Berhati-hatilah engkau bahwa Allah telah menyimpan murkanya di dalam hatimu ketika di hatimu ada condong sedikit memusuhi mereka, sedikit membenci mereka. Berarti Allah telah memasukkan murkanya ke dalam hatimu. Makanya mintalah kepada Allah, la musibatana fi dinina, jangan sampai musibah itu ada di dalam agamaku. Musibah yang terbesar bagi orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki kedudukan, namun di hatinya ada kebencian kepada ahlul bait, kebencian kepada dzurriyyah, siap-siaplah engkau ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Ini peraturan yang kadang-kadang saya sulit untuk menyampaikan, namun ini harus disampaikan karena banyak orang yang tidak tahu, dan banyak orang tahu namun tidak mau menyampaikan. Jadi dengan terpaksa saya sampaikan seperti ini. Saya tidak mau orang-orang itu celaka karena dia melakukan perbuatan yang salah dengan memusuhi ahlul baitnya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf karena hari ini saya kurang sehat, tidak bisa menepati waktu dan waktu yang tepat. Saya mohon maaf kepada antum semua yang sudah menunggu sejak berjam-jam yang lalu. Saya doakan mudah-mudahan segala hajat antum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penantian antum bukan menanti saya, tetapi menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang antum tunggu bukan saya, yang antum tunggu adalah ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang antum tunggu bukan hamba yang hina seperti saya ini, bukan hamba yang selalu bermaksiat seperti saya. Yang antum tunggu adalah hakikatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'allamana masyaykhuna wa laqad zaman wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.